Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk mendengarkan sabda Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama dalam memperingati hari Pentakosta, di mana Tuhan sudah memenuhi janjinya untuk selalu bersama-sama kita, untuk selalu menurunkan Roh Kudus bagi kita semuanya. Mari sebelum ibadah ini dimulai, kita akan memuji nama Tuhan terlebih dahulu dari Kidung Jemaat nomor 235, bait yang keempat. Jemaat dikasih Tuhan, kebaktian Minggu Pentakosta pada hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita berasal dari nama Allah yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, dan yang menggenapi perjanjiannya kekal selama-lamanya. Amin. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta kekuatan Roh-Nya yang kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bersama mengadakan ibadah Minggu sekaligus memperingati turunnya Roh Kudus yang kita kenal dengan hari Pentakosta. Oleh sebab itu marilah kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan kidung pujian dari Kidung Jemaat nomor 237, bait pertama dan kedua, Roh Kudus tetap teguh. Mari kita pujikan. Kau pemimpin
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberikan perintah baru kepada kita yang dapat kita baca dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35 yang berbunyi demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Sebagai murid-murid Tuhan Yesus, marilah kita mengasihi sebagai wujud ketaatan dan kasih kita kepada Tuhan yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan pada pagi hari ini kita juga merasakan betapa besar kasih Allah yang mau menerima kita, mengampuni segala kelemahan dan dosa kita, yang mau datang mengakuinya dan mohon belas pengampunannya. Mari kita datang kepada Allah dan berdoa. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jikalau kita mengatakan bahwa kita tiada berbuat dosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tiada pada kita. Oleh karena itu marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Ya Tuhan, Engkaulah Allah yang maha besar dan hebat. Kami mengakui dengan segala kerendahan hati kami bahwa kami telah berbuat dosa, telah undur, dan seringkali menyimpang dari segala ketetapan dan pesan-Mu. Kami gagal untuk mengasihi saudara-saudari kami. Kami gagal untuk peduli. Segala ketertutupan kami, ya Bapa. Karena itu sekarang kami datang kepadamu. Ampunilah kiranya segala salah kami, karena kasih-Mu besarlah adanya. Dengarlah doa-doa kami dan segala permohonan kami, serta kabulkanlah ya Tuhan berdasarkan perjanjian-Mu. Karena doa dan permohonan kami ini kami hantarkan ke hadirat-Mu, bukan berdasar pada kesucian maupun kesalehan kami, melainkan semata karena rahmat-Mu yang sangat berlimpah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita, sehingga kita mendapat keselamatan dan hidup yang kekal. Karena dengan anugerah itu kita diselamatkan oleh sebab iman, maka hal itu bukan pekerjaan kita, melainkan karunia Allah. Syukurlah kepada Allah, sebab anugerah-Nya yang tiada terkirakan itu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama membaca firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini, yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai 39 yang akan dibacakan oleh Diaken Ngadiri. Kami persilahkan. Firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 7 ayat 37
sampai 39. Air sumber kehidupan. Dan pada hari yang terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, sepertinya yang dilakukannya oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Amin. Pada hari ini kita akan bersama menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu mengucap syukur karena di hari Pentakosta ini kami dapat berbakti, beribadah bersama dengan saudara-saudari kami, bersama dengan keluarga kami di rumah kami masing-masing. Dan kami percaya ya Bapa bahwa ada Engkau yang hadir di tengah-tengah keluarga kami, Engkau yang menguatkan kami melalui persekutuan kami. Dan kami datang kepadamu, mohon belas kasihan-Mu untuk saudara-saudari kami yang saat ini sedang bergumul dalam berbagai kelemahan yang sedang dihadapi. Saudara-saudari kami yang sakit ataupun dalam proses pemulihan, ya Bapak, kiranya Tuhan yang memberikan pertolongan. Kami berdoa untuk Ibu Betsy, demikian juga untuk Saudara Asmiranto, untuk Ibu Sarkilah Busono, demikian juga untuk pemulihan Saudara Alvin, untuk pemulihan Pak Yoel Trikaristi, demikian juga kami berdoa untuk pemulihan Ibu Sri Penny, untuk Saudari Ira Winda Mariolan, demikian juga untuk Ibu Yusuf Rasiman. Kami juga berdoa ya Bapak untuk saudara-saudari kami yang berkebutuhan khusus karena kondisi tubuhnya yang rapuh, seperti Bu Tuminah Wartono, Bu Sutini Kartiko Hadi, demikian juga Pak Jemi, Pak Mariolan, Bu Dina, Bu Iswati, juga Ibu Toeni. Kiranya Tuhan yang memberikan pertolongan, kekuatan, karena dalam segala kelemahan itu biarlah kekuatan dari Tuhan yang semakin nyata. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang bergumul dalam kelemahan imannya, yang sedang bergumul dalam berbagai pergumulan hatinya ya Bapa. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, memberikan hikmat dalam menghadapi setiap pergumulan hidup yang sedang dihadapi. Engkau yang berkati saudara-saudari kami yang bergumul dalam pekerjaannya, terutama di situasi wabah yang masih melanda ini ya Bapa. Tuhan yang memberikan rezeki, Tuhan yang mencukupkan apa yang dibutuhkan, Tuhan yang campur tangan, karena kami percayakan semua padamu ya Bapa. Engkau yang berkati setiap jemaat-Mu, mulai dari anak-anak, para pemuda, keluarga muda, hingga lansia. Tuhan yang senantiasa memberikan pertolongan, Engkau yang campur tangan dalam setiap kehidupan kami. Berkati setiap keluarga dalam kehidupan pribadinya. Tuhan yang hadir di tengah-tengah setiap keluarga, yang memberikan damai, sejahtera, dan sukacita. Sebagai sebuah gereja ya Bapa, mampukan juga kami sebagai satu tubuh Kristus untuk bersama-sama mewujudkan cinta kasih-Mu melalui setiap kesaksian, pelayanan, maupun juga persekutuan kami. Tuhan yang campur tangan, sehingga keberadaan kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah dunia. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk situasi yang masih dihadapi oleh orang-orang di sekitar kami, oleh banyak orang saat ini yang mengalami wabah COVID-19 ya Bapa. Kiranya Tuhan yang memberikan pertolongan, kami boleh menghadapi ini semua dengan kekuatan dari Tuhan. Dan Tuhan juga yang berkati setiap rencana yang sudah dirancang oleh pemerintah tentang kehidupan yang baru, penyesuaian-penyesuaian, biarlah Tuhan sendiri yang campur tangan, sehingga kami dapat beradaptasi dengan baik dan boleh menjalani semuanya dengan pertolongan dan hikmat dari Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan doa-doa kami, demikian juga seluruh doa pribadi kami juga percayakan sepenuhnya kepadamu, dan perkenankanlah kami untuk berdoa sebagaimana Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Di tengah-tengah ibadah ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan wujud syukur kita atas berkat-berkat Allah. Kita pujikan bersama Kidung Jemaat dari nomor 287 bagian B, Sekarang Beri Syukur. Mari kita pujikan bersama. Mari kita persembahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk rahmat-Mu, untuk kebaikan-Mu yang kami terima, untuk pemeliharaanmu. Meskipun kami harus berjalan dalam berbagai hal yang harus kami hadapi, dalam suka duka, pergumulan maupun dalam suasana yang nyaman, kami tetap menghadapinya bersama dengan-Mu yang menyertai kami. Itu adalah rahmat yang besar, karena Engkau telah menyertai dan menyelamatkan kami. Dan wujud syukur itu kami berikan persembahan ya Bapa. Tuhan yang kuduskan apa yang kami kumpulkan menjadi berkat untuk pelayanan maupun juga untuk menjadi berkat bagi saudara-saudari kami yang butuhkan. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyertai kami dan memberkati kami, sehingga kami juga boleh menjadi berkat untuk saudara-saudari kami. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hidup kami percayakan keluarga kami persembahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Engkau yang menguduskan kami dan boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu, menjadi saluran berkat-Mu, pewarta cinta kasih-Mu untuk di sekeliling kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberikan persembahan ini. Amin. Salam sejahtera untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan bersama membahas satu tema yang sudah ditentukan, yaitu Roh Allah mengalir dalam hati orang percaya. Hari ini kita bersama merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus. Dan tadi kita sudah membaca bersama dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai 39 bahwa Roh Kudus juga digambarkan sebagai air hidup. Apa itu air hidup? Air hidup adalah air yang mengalir. Jadi kalau zaman dulu, waktu saya kecil itu biasanya di sungai itu ada yang namanya sumberan atau belik. Itu ada air yang mengalir, ada air yang terus-menerus muncul. Dilawan dari air hidup, air yang mengalir itu adalah air yang ada di wadah tertentu, yang berhenti.
Jadi artinya air hidup berarti air yang terus mengalir, yang segar, yang bisa diminum. Nah, menjadi pertanyaan bersama adalah, lalu apa maknanya? Kenapa Tuhan kemudian menggambarkan Roh Kudus itu sebagai air yang mengalir? Apa artinya? Nah, kita akan bisa memahami itu ketika kita tahu situasi ketika Tuhan Yesus mengatakan hal itu. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca mulai dari ayat 1, situasinya adalah pada waktu itu Tuhan Yesus sedang berada di Yerusalem untuk mengikuti Hari Raya Pondok Daun atau Hari Raya Tabernakel. Apa itu? Yaitu salah satu hari raya umat Yahudi yang sangat penting untuk mengingat perjalanan mereka di padang gurun. Selama 40 tahun mereka menghayati pemeliharaan Allah dalam bentuk tabernakel yang menyertai mereka. Jadi melalui itu mereka diingatkan ada Allah yang bersama dengan mereka. Nah, yang menarik kemudian di dalam perayaan itu, pada hari yang ke-7 menjadi puncak perayaan, itu ada upacara yang disebut dengan upacara pengambilan air. Jadi imam akan mengambil air dari kolam Siloam menggunakan kendi emas, kemudian diarak oleh banyak orang, kemudian di sana dibawa ke bait suci, lalu dituangkan ke mangkok perak di depan altar, sambil para imam kemudian berdoa mohon supaya Tuhan memberikan hujan untuk musim berikutnya. Jadi dalam situasi saat itulah, ketika ada upacara mengambil air semacam itu, Tuhan Yesus berdiri, dikatakan di ayat yang ke-37, lalu berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini menjadi penting untuk kita perhatikan bersama. Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita renungkan dari cerita ini. Makna Roh Kudus sebagai aliran air hidup, terutama untuk kita semua. Yang pertama, Roh Kudus sebagai air yang mengalir, berarti bahwa Roh Kudus merupakan wujud pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Apa hubungan antara Roh Kudus sebagai air yang mengalir dengan pemeliharaan hidup kita? Kalau kita perhatikan, sekali lagi bahwa kisah ini disampaikan pada waktu perayaan Tabernakel untuk mengingat mereka berjalan di padang gurun. Dan kalau kita perhatikan Bapak Ibu, di padang gurun yang paling dibutuhkan itu apa? Air. Air menjadi lambang kehidupan. Nggak ada air, maka kehidupan akan terancam. Dan karena itu, Roh Kudus sebagai air yang mengalir, seakan-akan mau menggambarkan bahwa Roh Kudus itulah yang akan memberikan kehidupan, memberikan kesegaran ketika umat berada dalam perjalanan hidupnya. Nah, ini yang kemudian menjadi penting untuk kita. Ada janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai, akan menemani, akan memberikan kehidupan, memberikan kesegaran ketika kita harus berjalan meski di padang gurun sekalipun. Roh Kudus yang memelihara kita itu juga akan menjadi lebih jelas kalau kita melihat misalkan dalam perjalanan di padang gurun yang menyertai mereka, Allah itu disimbolkan dalam bentuk kemah suci, tabernakel. Kalau kita perhatikan Yohanes pasal pertama ayat 14, Bapak Ibu, di situ disebutkan bahwa Tuhan Yesus adalah terang yang menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya. Kata diam itu dari kata skenao, yang artinya adalah berkemah. Jadi bisa dibayangkan ya, dalam perjanjian lama umat dipimpin di padang gurun melalui kemah suci dan kemudian dirayakan sebagai hari raya Tabernakel. Dan Injil Yohanes menjelaskan Yesus Kristus hadir dan berkemah di antara kita. Artinya Tuhan Yesus bersama dengan kita. Dan yang menarik kemudian di dalam Yohanes pasal 14 ayat 17 juga disebutkan bahwa Roh Kudus yang akan diberikan melalui Yesus Kristus akan menyertai dan diam di dalam kamu.
Jadi inilah yang membuat kita memahami bahwa Roh Kudus menjadi bentuk pemeliharaan Allah dalam hidup kita. Roh Kudus menjadi teman perjalanan kita, yang melaluinya kita semakin dipersekutukan bersama dengan Allah. Ini yang menjadi penghiburan, menjadi pengharapan untuk kita bersama. Mungkin saja Bapak Ibu kita berjalan dalam situasi yang benar-benar seperti di padang gurun. Ada ancaman, ada tantangan, ada kesulitan. Dan kita melihat bersama betapa rapuhnya kita. Tapi ingat, justru dengan menyadari bahwa kita rapuh, maka kita bisa menghayati betapa kita sungguh harus bergantung kepada Allah. Nah, yang menarik kalau misalkan kita melihat dalam perayaan Tabernakel ya, perayaan Sukot itu umat biasanya membentuk kemah, lalu di atasnya itu atapnya itu berasal dari ranting-ranting. Yang kalau hujan ya pasti akan kehujanan. Itu ranting-ranting itu tidak mampu untuk melindungi. Tujuannya untuk apa? Untuk melihat bahwa dalam perjalanan hidup memang rapuh. Satu-satunya tempat perlindungan adalah Allah yang memelihara hidup umat. Ini juga menjadi berita untuk kita bersama. Kita memang lemah. Kita memang rapuh. Dan kita ingat bersama Bapak Ibu, bahwa satu-satunya yang menjadi kekuatan kita, yang menjadi teman, yang menemani kita adalah Allah sendiri yang ada dalam hidup kita melalui Roh Kudus. Nah, ini menjadi penting juga dalam situasi yang saat ini sedang kita hadapi. Khususnya dalam bulan-bulan ini kita akan menghadapi situasi yang baru, new normal, gitu ya. Kita menyadari Bapak Ibu ada kelemahan kita di sana. Kita sudah berusaha, ya, mari kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Kita menjaga diri, kita berdisiplin. Tapi meskipun demikian kita juga menyadari bahwa ada hal-hal yang tidak mampu kita kendalikan. Dan kita menghayati bersama dalam situasi yang baru ini. Kita sungguh-sungguh rapuh. Tapi justru disitulah kebergantungan kepada Allah itu yang menjadi kekuatan kita. Itu yang pertama. Jadi Roh Kudus sebagai air yang mengalir, itu berarti Roh Kudus yang akan memberikan kesegaran, memberikan kekuatan, sekaligus juga Roh Kudus sebagai yang menemani kita, yang ada bersama kita, diam di dalam hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus sebagai air yang mengalir berarti bahwa Roh Kudus itulah yang menuntun kita berjalan dalam kehendak Allah. Kalau kita perhatikan di dalam Perjanjian Lama, air seringkali juga dilambangkan sebagai lambang hikmat, kebijaksanaan, dan juga Taurat. Misalkan dalam Yesaya 44 ayat 3, Yeskiel 36 ayat 25 sampai 27 dan seterusnya. Jadi itu menjadi sebuah petunjuk kehidupan umat. Ketika Tuhan Yesus menggambarkan Roh Kudus seperti air yang mengalir, itu berarti Roh Kudus yang akan memberi hikmat. Roh Kudus yang akan mengingatkan akan firman Allah yang menjadi panduan hidup kita. Nah, itu semakin jelas lagi Bapak Ibu, sekali lagi kalau kita melihat situasi Tuhan menyampaikan ini. Hari Raya Tabernakel itu memperingati bahwa umat dituntun oleh Tuhan, dan di dalam tabernakel itu adalah ada 2 loh batu. Itu menjadi penuntun mereka, penuntun kehidupan umat Tuhan pada waktu itu. Di Perjanjian Baru, khususnya di Injil Yohanes, kembali lagi, Yohanes 1 ayat 14, kita tadi sudah melihat bahwa Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Jadi melalui Yesus kita ngerti kehendak Allah, melalui Yesus kita tahu apa yang harus kita lakukan. Tuhan Yesus adalah standar hidup kita. Dan panggilan kita sebagai murid adalah menghidupi apa yang Tuhan Yesus ajarkan dan Tuhan Yesus firmankan. Nah, yang menarik kemudian dalam karya tentang Roh Kudus, Tuhan Yesus juga mengingatkan dalam Yohanes 14 ayat 26 misalkan. Roh Kudus itulah yang akan mengajarkan dan mengingatkan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikian juga dalam Yohanes 16 ayat 12 sampai 14. Jadi intinya apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Roh Kudus itulah yang akan mengingatkan, yang akan memampukan kita menghidupi Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari saat ini.
Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Ini juga sekaligus mengingatkan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Karena begini, seringkali di masa-masa krisis ya, dalam sejarah itu biasanya akan selalu muncul, entah itu ada gerakan-gerakan yang baru atau ada orang-orang yang kemudian merasa mendapatkan pimpinan Roh Kudus lalu menyampaikan hal-hal yang agak aneh gitu ya. Dalam sejarah memang seperti itu. Nah, mungkin saat ini juga kita menghadapi hal yang sama. Lalu cara untuk mengetahui itu dari Roh Kudus atau tidak gimana? Caranya ya dengan melihatnya dari firman Tuhan. Apakah yang disampaikan itu selaras dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan atau apa tidak? Kenapa? Karena Roh Kudus, ingat tadi kita sudah membacanya, akan selalu menyampaikan, mengingatkan dan mengajarkan apa yang Yesus katakan. Jadi tidak mungkin bertentangan dengan pengajaran Yesus. Ini menjadi petunjuk kehidupan kita bersama, Bapak Ibu. Bahwa Roh Kudus itulah yang berhikmat, yang akan menuntun kita untuk menghidupi nilai-nilai pengajaran, teladan yang Tuhan Yesus ajarkan. Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk mengasihi. Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk mengampuni. Roh Kudus itulah yang memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran, untuk mewartakan damai sejahtera dalam hidup kita. Nah, yang ketiga dan juga yang terakhir, Roh Kudus seperti air yang mengalir, berarti bahwa Roh Kudus sebagai kuasa yang menggerakkan kita untuk berkarya. Kalau kita perhatikan gambaran tentang Roh Kudus dalam Perjanjian Baru itu menarik. Dia digambarkan sebagai air yang mengalir, gitu ya. Digambarkan sebagai angin dalam Kisah Para Rasul 2, juga sebagai lidah-lidah api. Nah, semua gambaran itu punya satu kesamaan. Apa itu? Bergerak. Air bergerak, angin itu juga berarti bergerak. Roh itu memang menggerakkan. Dan ini yang penting untuk kita sadari. Hidup dipimpin Roh berarti hidup yang bergerak. Hidup yang berdampak. Ya. Roh itu kan dinamis. Dalam Kejadian yang pertama kita melihat roh itu juga kreatif. Berarti ada kekuatan yang terus bergerak, yang terus memperbarui. Bahkan kalau kita baca dalam ayat 38 disebutkan, siapa yang percaya pada Yesus, maka dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Berarti ada dampak, ada gerakan gitu ya. Dan ini menjadi penting untuk kita semua. Hidup dalam pimpinan Roh Kudus berarti bergerak, berdampak. Untuk siapa? Ya untuk orang lain, untuk dunia di mana kita berada. Untuk sekeliling kita. Roh Kudus itu sekali lagi bukan hanya untuk kepuasan pribadi kita. Ya untuk dinikmati sendirian di dalam kamar, merasakan damai, bukan hanya itu saja. Tetapi itu mengalir terus, bergerak, ya, berdampak dalam hidup kita. Masalahnya adalah kita kadangkala enggan untuk bergerak. Kita pengen suasana yang mapan, aman, tidak bergerak gitu ya. Memang kesannya lebih aman sih. Cuma mengikuti apa yang sudah ada, membakukan kebiasaan. Dan kita pahami itu sebagai yang aman, yaitu itu saja. Tapi ya namanya kayak gitu ya mampet, nggak bergerak, nggak mengalir kan gitu. Nah ini yang menjadi panggilan kita bersama. Mari kita terus bergerak menjadi berkat. Ya. Dalam situasi dunia yang saat ini haus akan kasih, akan kebenaran. Mari kita bergerak di sana. Mari kita mengalirkan cinta kasih Tuhan, kebenaran di sana. Di tengah-tengah dunia yang saat ini dirundung dengan ketakutan, keputusasaan, mari kita menyalurkan harapan di sana. Di tengah-tengah dunia yang saat ini terpecah-pecah karena berbagai macam perbedaan, marilah kita bersama-sama membuka hati, membuka mata, membuka telinga kita. Kita mau menjumpai dan menjadi berkat di sana. Nah yang terakhir sekarang, gereja dipanggil memang untuk berdampak, untuk menjadi berkat. Apalagi saat ini kita memperingati ulang tahun Sinode GITJ. Ulang tahun yang ke-80 ya, kemarin tanggal 30 Mei. Sinode berarti kita berjalan bersama-sama. Itu artinya apa? Bergerak. 80 tahun Tuhan sudah menyertai kita untuk membawa berkat dimanapun juga kita berada.
Bergereja itu berarti juga secara dinamis, kreatif, bergerak, membawa dampak. Kalau kita tidak mau bergerak, kalau kita tidak mau terus secara kreatif menjadi berkat dimanapun juga Tuhan menyertai kita, kalau kita sudah mulai mapan dengan kebiasaan dan segala sesuatu yang dibakukan dan kita kemudian mengulang-ulang sedemikian rupa, mungkin saja kita masih bergerak, mungkin saja kita masih berjalan, tetapi berjalan di tempat. Prok, 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 begitu ya. Capek sih, tapi ya tidak beranjak dan tidak berdampak. Oleh karena itu, kiranya Roh Kudus yang senantiasa memimpin kita juga menggerakkan kita untuk menyalurkan cinta Tuhan, menyalurkan berkat Tuhan, sehingga keberadaan kita menjadi berkat untuk dunia dan untuk kehidupan bersama. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena saat ini kami boleh merenungkan kehadiran-Mu yang tinggal dalam hidup kami melalui Roh-Mu yang kudus, yang menemani kami dan menguatkan kami, tempat kami mendapatkan perlindungan, yang menuntun kami untuk senantiasa hidup sebagai murid-Mu ya Tuhan, untuk melakukan firman dan melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan dalam hidup kami, yang terus menuntun kami bergerak menjadi berkat dimanapun juga kami berada. Kiranya Engkau yang terus memampukan kami dan Engkau yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saudara-saudari kita di sepanjang zaman dan di segala tempat, marilah kita mengakui iman kita bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. 1. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. 2. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita. 3. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4. Yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. 5. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. 6. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. 7. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. 8. Aku percaya pada Roh Kudus. 9. Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10. Pengampunan dosa. 11. Kebangkitan daging. 12. Dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, dan kita bersama-sama akan mengujikan kidung pujian dari kidung Jemaat nomor 235, Ku dengar berkat-Mu turun. Kita pujikan bait pertama sampai yang ketiga. Bagai
Jemaat yang dikasihi Tuhan, akhir dari ibadah ini marilah kita undur diri, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Berjalanlah bersama dengan Tuhan yang menyertai kita. Roh-Nya menyegarkan dan menguatkan kita, serta memampukan kita untuk melakukan apa yang dikehendakinya, juga terus bergerak menjadi berkat untuk setiap orang. Terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas kita anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan Roh-Nya yang kudus. Amin.